Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia senantiasa. Pada video kali ini kita akan belajar teks deskripsi. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langkah awal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Pembelajaran kali ini kita diajak terlebih dahulu untuk senantiasa bersabar dalam menimba ilmu. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya, struktur, dan kebahasaannya. Nah, tujuan belajar teks deskripsi yaitu kalian akan menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang suatu objek. Nah, apa sih langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Menentukan atau menetapkan tema dan tujuan tulisan, mengumpulkan bahan tulisan, menyiapkan kerangka tulisan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka tulisan. Dalam menulis teks deskripsi, tentunya kita perhatikan pula bagaimana pola pengembangan spasial dan pola pengembangan sudut pandangnya. Pola pengembangan spasial yaitu pola pengembangan yang didasarkan ruang dan waktu. Jadi, penulis akan menggambarkan sebuah ruangan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari barat ke timur, dan belakang ke depan. Pola pengembangan sudut pandang dibagi menjadi dua, paragraf deskripsi objektif dan subjektif. Paragraf deskripsi objektif memberikan gambaran objek dengan cara apa adanya atau sebenarnya, tanpa ditambah unsur-unsur relatif atau pendapat pribadi penulis. Sedangkan paragraf deskripsi subjektif menggambarkan objek dengan melakukan tafsiran atau kesan dan perasaan pribadi penulis. Dalam menulis teks deskripsi, tentunya kita akan melalui proses menyunting. Apa sih itu menyunting? Menyunting adalah bagian dari proses memperbaiki sebuah tulisan yang telah dibuat sebelumnya. Hal yang dapat dilihat dalam menyunting teks deskripsi, yang pertama penggunaan kalimat efektif. Jadi, dalam menulis teks deskripsi, gunakanlah kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Berikutnya adalah keterpaduan paragraf. Maksudnya, dalam menulis teks deskripsi, harus perhatikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya saling berkaitan. Ketepatan penulisan ejaan dan tanda baca. Dalam menulis teks deskripsi, perlu diperhatikan bagaimana penggunaan huruf kapitalnya dan tanda bacanya. Yang terakhir adalah ketepatan penggunaan kata-kata. Nah, ini pemilihan kata-kata yang digunakan dalam menulis teks deskripsi perlu diperhatikan dengan baik. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sebuah bunga mawar. Bila dideskripsikan, identifikasi secara umum bunga mawar adalah salah satu dari jenis bunga. Deskripsi bagiannya bisa kalian deskripsikan mahkota bunganya, daunnya, tangkainya, dan kelopaknya.
Gambar berikutnya adalah gedung sekolah. Jadi kalian bisa deskripsikan gedung sekolah ini. Apa yang kalian lihat? Seolah-olah kalian bisa melihat gedung tersebut, berada di gedung tersebut. Gambar berikutnya coba diperhatikan. Ini deskripsi seekor hewan. Secara umum bisa mendeskripsikan hewan kura-kura termasuk ke dalam kelompok jenis apa. Begitu juga dengan kelinci, termasuk bagian dari hewan apa. Baru kemudian deskripsi bagian. Bisa kalian deskripsikan makanan kesukaannya, ciri-cirinya secara fisik, dan tingkah lakunya. Berikut contoh teks deskripsi. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Ya, setelah kalian baca, bisa kita perhatikan deskripsi ini merupakan teks yang mendeskripsikan seseorang. Pada paragraf pertama merupakan identifikasi secara umum, jadi siapa sih Bu Syahidah itu? Baru kemudian teks berikutnya menjelaskan atau mendeskripsikan secara fisiknya, tubuhnya, bentuk wajahnya, rambutnya, warna kulitnya. Deskripsikan juga profesinya, dan paragraf terakhir adalah sifat-sifatnya. Contoh teks berikutnya yaitu teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan seekor hewan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, setelah kalian membaca teks ini termasuk teks deskripsi menggambarkan seekor hewan. Perhatikan paragraf pertama. Paragraf pertama dideskripsikan identifikasi umum mengenai seekor kelinci. Paragraf berikutnya mendeskripsikan tentang fisik dari seekor kelinci tersebut, makanan kesukaannya, hingga sifat-sifatnya. Teks berikutnya yaitu teks deskripsi mengenai suatu objek. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, setelah kalian membaca teks ini, bisa kalian perhatikan di teks pertama membicarakan atau mendeskripsikan secara umum apa itu teluk lumba-lumba.
lokasinya di mana. Paragraf kedua sampai seterusnya mendeskripsikan secara fisik dari lokasi tersebut, sifat-sifatnya atau kondisi dari objek tersebut. Nah, sudah paham semua ya? Kali ini kalian akan latihan menulis sebuah teks deskripsi. Tulislah sebuah teks deskripsi berdasarkan pengamatan di sekelilingmu dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi, minimal 3 paragraf. Ya, semoga video kali ini bisa membantu kalian ya memahami mengenai bagaimana cara menulis teks deskripsi. Semoga Allah izinkan untuk bisa memahami lebih baik. Sumber yang Ibu ambil dalam video ini yaitu dari Google, begitupun dengan desainnya. Ya, semoga kalian paham semua ya. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Ya, kalian akan diajak bagaimana nikmatnya bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua diberikan rasa syukur yang besar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk dalam belajar. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.